Terus Dokter Tan dan Dokter Cakra, tema satukan tekad menuju Indonesia sehat dan tema kita malam hari ini yakni sudahkah Indonesia sehat hingga pelosok. Dokter Tan sebagai dokter yang bisa disebut mengabdi di dekat dengan pusat pemerintahan, Dok. Seperti apa sih, Dok, kondisinya? Apakah tingginya populasi di perkotaan sepadan dengan fasilitas kesehatan yang tersedia saat ini? Seperti apa, Dokter Tan? Oke, nah ini dia. Untuk menjadi sehat itu kita punya beberapa kontributor, ya. Jadi jangan sampai sehat itu cuma ditentukan dari mewahnya fasilitas, ya. Oh, rumah sakitnya taraf internasional. Oh, laboratoriumnya keren ya, punya alat-alat modern dan sebagainya. Jangan. Karena yang disebut dengan sehat, ini semua dokter yang pernah sekolah dan para ahli kesehatan masyarakat pasti ngerti. Kita punya beberapa kontributor, dan ini sudah pernah diutarakan oleh yang namanya Bloom. Sehat itu adalah memang ada fasilitas kesehatan, tapi sebelum itu sehat itu juga datangnya juga dari kontributor genetik misalnya. Jadi orang itu bisa sehat kalau latar belakangnya juga sehat. Jadi buat kalian yang mau jadi orang tua, kalian harus sehat dulu sebelum punya anak jadi sehat. Karena ini bicara tentang sesuatu yang Anda turunkan, gitu loh ya. Nah, yang ketiga adalah faktor apa? Faktor lingkungan. Nah, pemerintahnya berkoar-koar, pemerintahnya hebat banget, bisa punya fasilitas macam-macam, tapi rakyatnya abai. Ya kan, lingkungannya itu jorok. Nah, itu lingkungannya demen berkerumun. Wow, ini dia nih lagi ngetren sekarang. Saya nggak berani ngomong deh, takut ditangkap. Oke, berkerumun apapun alasannya, dan tolong diingat protokol itu bukan cuma sekedar cuci tangan dan pakai masker. Protokol itu ada 3, jaga jarak, ya kan, jaga jarak sampai 2 meter bahkan dari Satgas kita yang terbaru acuannya. Dan yang kedua tentu aja cuci tangan pakai sabun atau kalau kepepet pakai hand sanitizer, dan tentu saja pakai masker. Jadi kalau salah satu itu adalah tidak diakomodasi oleh lingkungan, maka kita nggak sehat juga. Nah, yang keempat yang justru paling penting kalau menurut saya adalah kontributornya perilaku orang yang bersangkutan. Nah, ini dia. Ya, mau secara genetik kita berasal dari bibit bobot yang sehat, pemerintah fasilitas kesehatannya baik, bahkan sebelah rumah kita adalah rumah sakit, lingkungannya oke banget, tapi kalau dasar orangnya ini loh masih bandel, masih merokok, hidupnya jorok, makan sakar-karpe, semau-maunya, mumpung punya duit, lalu kemudian bisa beli apa aja, wow, kayaknya nggak sehat juga gitu loh, Mas. Dokter Cakra pasti bisa nambahin. Mau nggak, Dok? Mungkin Dokter Cakra bisa menjelaskan kadang masyarakat silakan, Dok. Ya, mungkin Dokter Cakra sebagai dokter yang mengabdi bisa dikatakan di daerah ya, Dok ya, bisa memberikan penjelasan serupa dengan Dokter Tan namun versi dari segi di daerah. Silakan Dokter Cakra. Jadi literasi masyarakat daerah kampung dengan di kota itu kan cukup berbeda ya. Kalau boleh dikata memang peradabannya cukup berbeda, cukup jauh. Nah, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cepatnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat di daerah itu sekarang sudah luar biasa ya. Sudah sedikit bisa lebih cepat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, namun dengan literasi yang kurang baik akan mengakibatkan pemahaman yang kurang baik. Mereka kurang mampu mencerna tentang informasi-informasi yang ada. Jadi bayangkan setiap testimoni-testimoni itu menjadi sebuah acuan di dalam perilaku mereka. Bahkan salah satu kemarin itu yang menjadi permasalahan adalah tidak percayanya terhadap COVID-19. Nah, terkait lagi masalah fasilitas, kalau di tempat kami itu sudah cukup baik. Saya rasa semua daerah itu sudah cukup baik ya untuk layanan dasarnya. Hanya saja kan terkadang masyarakat juga nih sakit kepala aja maunya langsung CT scan. Padahal kan sistem pengobatan itu kan berjenjang. Sakit kepala aja udah langsung mau CT scan. Datang ke puskesmas minta rujukan buat CT scan. Nah, ini kan karena literasi yang kurang baik. Pemahaman mereka terhadap yang namanya sehat itu seperti apa. Di rumah punya telur ayam, di rumah punya ikan lele, di rumah punya sayur apa, makannya nugget, minumnya Thai tea gitu loh. Ya kan jadi lucu gitu. Jadi sebenarnya saya rasa orang-orang di kampung ini kehidupannya cukup terpenuhi segala kebutuhannya. Bahkan kalau mau dikata sehat, apalagi dengan aktivitas fisik yang cukup baik. Nah, di sini luar biasa. Hanya saja pola makan itu yang harusnya kita bagaimana pikirkan, bagaimana mereka diberikan pemahaman-pemahaman karena miss-nya di situ sebenarnya. Nah, tenaga kesehatan yang kurang, kemudian masyarakat dan jangkauan yang luas, itulah yang membuat kami sedikit
terbentur dengan keadaan yang sekarang. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.